Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Valentinus Reza. Selamat datang dalam live event Rapat Kerja Nasional HIPMI ke-18 dengan tema Kolaborasi Pengusaha Muda Mendorong Keberlanjutan Pembangunan Indonesia Maju. Pemirsa, hari ini HIPMI kembali merapatkan barisan dan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional. Tidak dipungkiri bahwa HIPMI telah menjadi organisasi yang bergerak di bidang perekonomian dengan para pengusaha muda yang memberikan kontribusi nyata untuk mendukung kemajuan bangsa. Dan untuk mengetahui apa saja yang akan menjadi bahasan pada Rakernas HIPMI hari ini, telah hadir bersama saya Ketua Organizing Committee Rakernas HIPMI ke-18 Afifuddin Suhaile Kala yang saat ini berada di ruangan Nusantara Hall, dan saat ini kita akan langsung berbincang dengan Ketua Badan Kajian Strategis BPP HIPMI Reza Yogaswara. Selamat pagi Mas Reza, apa kabar? Selamat pagi. Salam sehat Mas Reza. Salam sehat. Baik, sebelum kita berbincang lebih jauh, kita akan langsung bergabung ke Nusantara Hall untuk menyaksikan sambutan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Berikut ini. Ketua dan pimpinan lembaga negara yang hadir, yang saya hormati para menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Gubernur Banten beserta para bupati dan wali kota, yang saya hormati Kapolri beserta pimpinan TNI yang hadir, yang saya hormati Ketua Umum BPP HIPMI Bung Akbar Himawan Bukhari, pendiri dan senior HIPMI Bapak Abdul Latif beserta para senior yang tidak bisa saya sebut satu persatu, seluruh jajaran pengurus HIPMI, ketua HIPMI, provinsi, kabupaten dan kota yang hadir dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Tadi yang disampaikan oleh Bung Akbar betul. Alumni HIPMI banyak yang masuk di kabinet. Ada Pak Sandi, ada Pak Erik, ada Pak Bahlil, ada Pak Rosan yang baru saja, ada Pak Dito juga, Pak Dito HIPMI juga, dan juga ada Presiden. Jangan dilupakan, saya ini adalah HIPMI tapi HIPMI daerah. HIPMI kampung memang belum masuk ke BPP, belum masuk ke HIPMI pusat. HIPMI daerah. Tapi sekali lagi, Presiden tetap HIPMI. Jadi tadi kalau Pak Ketua Umum menyampaikan minta arahan Presiden, kalau saya mengarahkan nggak salah. Karena saya masih kategori tadi Pak
Latif menyampaikan ke saya, loh Bapak itu masuk kategori senior HIPMI. Jadi kalau mengarahkan nggak apa-apa. Jadi kalau cawe-cawe juga nggak apa-apa. Karena kan di keluarga kita sendiri kan. Saya jadi mikir-mikir ini jangan-jangan HIPMI ini sudah menjadi himpunan para menteri Indonesia. Karena dari HIPMI menterinya banyak sekali, terlalu banyak. Tapi nggak apa-apa, kalau masih punya kesempatan saya, Bung Akbar saya masukkan jadi HIPMI lagi. Tapi enggak lah, enggak. Bung Akbar ngantri untuk tahun depan jadi menteri bisa saya kira. Meskipun presidennya bukan saya, tapi Bung Akbar masuk, udah. Yang kedua tadi Pak Ketua HIPMI menyampaikan mohon dukungan, utamanya dari sisi pembiayaan. Utamanya lagi bagi UMKM, bagi UKM kita. Perlu saya sampaikan bahwa sejak saya masuk, yang namanya KUR tahun ini diberikan jatah 460 triliun. Dengan bunga hanya 6%. Saya nggak tahu di sini ada yang dapat enggak. Berarti yang hadir di sini gede-gede kalau nggak ada yang dapat. Karena memang KUR hanya maksimal di angka 500 juta. Hanya problemnya ini perlu disosialisasikan agar kuota 460 triliun ini harus dihabiskan, harus habis. Jangan sampai ada yang tersisa. Karena bunganya juga hanya 6%. Tapi betul-betul memang hanya untuk usaha mikro dan UKM. Hanya sayangnya ini saya masih mendorong terus kepada Menteri, kepada OJK, kepada BI, agar kalau bisa urusan kredit KUR ini tanpa agunan. Mestinya harus menggunakan sistem kredit scoring. Mestinya seperti itu. Karena sudah 145 negara untuk UMKM itu menggunakan sistem kredit scoring. Melihat skornya, melihat karakternya, baik enggak, beri 500 juta, beri 300 juta, beri 100 juta. Mestinya seperti itu. Karena pengusaha-pengusaha muda yang baru berangkat untuk masuk ke dunia usaha, biasanya belum memiliki aset, belum memiliki kolateral, belum memiliki agunan. Jadi kalau peluang diberikan dengan sistem kredit scoring itu akan lebih memudahkan. Dan ini akan terus saya dorong. Yang ketiga, saya perlu menyampaikan bahwa persaingan antar negara, kompetisi antar negara sekarang ini betul-betul sangat sengit sekali. Baik dalam memperebutkan pasar ekspor, baik dalam memperebutkan investasi, semuanya. Dan kita patut bersyukur bahwa IMD Global Competitiveness Index di tahun 2023 Indonesia naik ranking dari 44 ke 34. Naik peringkat, naik 10 peringkat. Ini masuk dalam kategori tertinggi di dunia karena lompatannya 10 peringkat. Dan komponen competitiveness-nya
Daya saing kita yang paling bagus memang di infrastruktur. Sekarang ini kita dinilai bagus di dalam infrastruktur. Kemudian efisiensi bisnis juga naik 11 peringkat. Ini juga sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Kemudian efisiensi pemerintah juga sama, meskipun hanya naik 4 peringkat. Tetapi yang paling bagus adalah performa ekonomi. Ini naik 13 peringkat dari sebelumnya 42 ke 29. Ini juga perlu kita lanjutkan agar competitiveness index kita menjadi semakin baik sehingga kelihatan bahwa dalam bersaing dengan negara-negara lain kita memiliki kemampuan. Dan urusan peringkat ini bukan kita yang mengeluarkan, tapi ini internasional. Kemudian yang berkaitan dengan hilirisasi. Sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa hilirisasi itu bukan hanya untuk yang besar-besar, bukan urusan nikel saja, bukan urusan tambang tembaga yang gede-gede, enggak. Yang UKM pun kita harus industrialisasikan, harus hilirisasikan semua produk yang masih mentahan. Tadi di depan saya mampir di Stanya Banten. Di situ ada barang seperti ini. Ini kopi alami yang tanaman kopinya ada di Provinsi Banten. Tapi yang saya lihat bagus setelah roasting, kemudian masuk ke packaging seperti ini sangat luar biasa. Packagingnya bagus sekali, brand yang ada di sini, Haji Rocker Cafe, ini bagus sekali. Oh, pemiliknya ada di sini. Barang-barang seperti ini, kopi itu tidak hanya di Banten saja, di seluruh daerah kita memiliki kopi yang bermacam-macam, baik Robusta maupun Arabica, ada semuanya. Jangan sekali-sekali kita lanjutkan mengekspor dalam bentuk biji mentahan, jangan buat seperti ini. Kuasai pasar di dalam negeri. Pasar domestik harus kita kuasai. Begitu kita siap, ekspor semuanya enggak apa-apa. Barang ini betul-betul barang bagus. Kemudian yang lain juga, ini biasanya gula yang tradisional itu tidak dikemas. Ini gula semut seperti ini juga sangat bagus sekali. Gula aren. Saya hanya kagum packaging kemasan yang sudah bagus-bagus seperti ini. Ini yang terus, jangan hanya Banten saja, tapi seluruh provinsi harus melakukan ini. Dan motornya adalah HIPMI, motornya HIPMI. Karena kreativitas, inovasi itu pasti ada di pengusaha muda, pasti, saya pastikan. Packaging seperti ini sangat bagus sekali. Bagus sekali. Jadi jangan berpikir bahwa hilirisasi itu nikel ore menjadi baja. Bukan hanya itu saja. Atau tembaga menjadi copper foil. Bukan hanya itu saja. Yang seperti ini harus semuanya. Saya melihat rumput laut juga banyak yang belum dihilirisasikan. Kita ini
nomor 2 di dunia rumput laut. Tapi ekspornya mentahan. Saya cek kemana ini mentahan? Ke Filipina, ke Thailand. Kenapa enggak buat industri sendiri di sini? Tepung agar bisa dibuat, semi kerajinan bisa dibuat, nilai tambahnya langsung melompat semuanya. Jangan biarkan mentahan-mentahan itu terus diekspor. Industrialisasikan, hilirisasikan di dalam negeri. Agar ada kesempatan kerja yang terbuka, nilai tambah kita dapatkan. Sehingga negara juga akan dapat nanti. Kalau nilai tambah muncul, negara akan dapat penerimaan negara otomatis pasti akan naik. Kelapa sawit yang ditanam oleh, bukan yang gede-gede, yang oleh petani-petani kita, kalau dihilirkan, karena kita memiliki 46 juta ton per tahun, bisa masuk ke industri yang agak menengah, bisa sabun, bisa cocoa butter, bisa oleofood, lipat, bisa 79 kali, bisa 8 kali, bisa 5 kali. Ini harus menjadi kesadaran kita semuanya, karena sudah 400 tahun kita ini ekspor bahan mentah sejak VOC. Sekali lagi, jangan diterus-teruskan, meskipun ditekan oleh Uni Eropa, ditekan dari WTO, ditekan dari IMF, jangan mundur, jangan berhenti. Dan nanti akan saya pesan juga kepada Presiden berikut yang akan datang. Akan saya pesan, jangan sampai menghentikan yang namanya hilirisasi. Rugi besar kita. Karena kalau semua kita hilirisasikan, perkiraan hitung-hitungan Bappenas itu, 10 tahun yang akan datang, pendapatan per kapita kita akan mencapai 10.900 US dollar. 15 tahun lagi akan muncul angka 15.800 US dollar income per kapita kita, dan di Indonesia Emas tahun 2045 akan muncul angka kurang lebih 25.000 US dollar income per kapita kita. Inilah tujuan goal kita. Tidak hanya visi besar, tapi kita harus memiliki visi taktis. Visi taktis tadi yang itu tadi. Ya ini. Ini visi taktis yang harus kita kerjakan bersama-sama. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini secara resmi saya buka Rapat Kerja Nasional ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya pemirsa, baru saja kata sambutan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang sekaligus membuka Rakernas HIPMI ke-18 masih dari AIS BSD di Nusantara Hall. Saat ini kami juga masih akan berbincang dengan Ketua Badan Kajian Strategis BPP HIPMI Resa Yogaswara. Mas Resa, tadi kita sudah sama-sama mendengar pernyataan dan juga kata sambutan begitu ya dari Presiden Joko Widodo. Mas Resa, bagaimana Mas Resa tadi tanggapannya terkait dengan poin-poin yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo? Yang pertama itu soal Presiden adalah HIPMI, jadi bebas saja kalau Presiden mau cawe-cawe ke HIPMI. Bagaimana Mas Resa tanggapannya? Ya saya rasa kalau itu ya kita sebagai satu keluarga tentu itu sah-sah aja ya Mas. Jadi bagaimana spiritnya adalah kita saling membantu, saling bekerja sama, saling memberikan saling memberikan benefit, support, kira-kira begitu Mas. Oke, jadi memang tadi sangat positif ya apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terhadap HIPMI begitu ya Mas Resa? Sangat positif, dan saya sangat apresiasi sekali apa yang disampaikan Presiden pun sangat mensupport. Nah supportnya bagaimana tentu tadi beberapa hal sudah disampaikan. Iya, dan pemirsa sebagai informasi acara ini telah berlangsung sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di AIS BSD Tangerang Selatan, tepatnya di Nusantara Hall, dan tadi juga sudah dilakukan sambutan Ketua
Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Bukhori yang dilanjutkan dengan penandatanganan MOU pengentasan stunting BPP HIPMI dan Kementerian Kesehatan. Nah, Mas Reza, sebagai informasi nih, Mas Reza, kenapa pengentasan stunting ini penting bagi BPP HIPMI? Ya, yang pertama adalah ini kan aspek yang harus kita pikirkan. Jadi kepedulian terhadap masyarakat menjadi hal yang sangat concern juga bagi kita pengusaha muda. Tentu untuk menstimulus ini nggak mudah, karena ini kan aspek sosial yang harus kita kombinasikan dengan kepentingan pengusaha juga. Jadi ini menjadi satu program gimana seluruh pengusaha terlibat sehingga kita perlu ada MOU dengan Kementerian Kesehatan. Sementara begitu. Nah, berikutnya juga ada penandatanganan MOU terkait dengan pelatihan UMKM untuk disabilitas. Kenapa Mas Reza? HIPMI juga merasa ini sangat penting. Betul, ya, karena bagaimanapun juga saudara-saudara kita yang dari disabilitas itu adalah masyarakat kita yang punya kemampuan, yang punya kapabilitas untuk memberikan sesuatu bagi masyarakat. Melalui apa? Melalui aktivitas usaha. Sehingga skill yang mereka miliki dari yang mereka dengan segala keterbatasannya tentu harus dioptimalkan. Karena kita meyakini bahwa pengusaha nggak ada yang sempurna, jadi itu menjadi hal yang harus kita asah dan kita latih kepada mereka. Oke, Gitu. intinya saling support tadi ya. Betul. Dan juga Betul. Menjadi memberikan hal-hal yang positif bagi masyarakat sekitar. Itu yang akan dilakukan oleh HIPMI ke depannya seperti itu. Betul. Dan yang pasti penandatanganan MOU yang ketiga ini terkait dengan BPP HIPMI dengan BNPB terkait penanggulangan bencana. Nah, kenapa ini juga menjadi penting? Penanggulangan bencana di Indonesia menjadi sorotan bagi HIPMI. Pertama adalah kita negara kepulauan, jadi sebagaimana kita ketahui titik-titik bencana di Indonesia sangat tinggi, namun kesiapan infrastruktur pun menjadi PR negara ini yang kita sebagai pengusaha kita harus terlibat di dalamnya. Jadi kita libatkan seluruh pengusaha, tentu harapannya adalah kita mensupport pemerintah, sehingga sinergi pemerintah dengan pengusaha pun bisa terjalin dengan baik. Itu kira-kira MOU-nya. Baik, nah temanya ini kan sangat menarik ya, kolaborasi pengusaha muda mendorong keberlanjutan pembangunan Indonesia maju. Betul. Nah, kenapa HIPMI juga memilih tema ini untuk Rakernas kali ini? Oke, yang pertama adalah Indonesia maju. Tadi disampaikan Pak Presiden bahwa 2045 ini adalah menjadi momentum yang buat kita udah nggak ada gigi mundur. Indonesia harus jadi negara maju. Menurut perencanaan dan perencanaan nasional dan angka-angka yang sudah diprediksi, kalau kita nggak menjadi negara maju, maka demografi yang selalu digaung-gaungkan, apakah ini menjadi bonus demografi atau beban demografi? Ini kan jadi pertanyaan ya. Jadi sudah tidak ada pilihan bahwa 2045 kita harus jadi negara maju. Jadi sektor perekonomian, terutama pengusaha muda, ini harus kita genjot terus dari sekarang. Dan kita tahu demografi yang saat ini usianya mungkin sekitar 20-an, 2045 mereka adalah pemimpin negeri ini. Betul. Jadi bagaimana seorang pengusaha muda yang sekarang masih pada muda di tahun 2045 akan mimpin kalau tidak kita asah dari sekarang. Jadi HIPMI sebagai wadah yang mewadahi anak-anak muda ini memang perlu satu kerangka gitu ya, kerangka kurikulum pendidikan, pelatihan dan lain-lain untuk menunjang itu. Kalau misalkan itu nggak dapat, ya jadi apakah ini menjadi beban gitu ya untuk kita semua? Nah, Kira-kira ini menarik untuk kita bahas lebih lanjut lagi ya. Betul. Tapi Mas Reza, kita juga akan mendengarkan ya laporan dari Ketua Panitia, yaitu Bapak Afifuddin Suhaili Kala, yang sejak pukul 9.30 tadi sudah memberikan kata sambutannya langsung di Rakernas ke-18 HIPMI ini. Kita dengarkan bersama pemirsa berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, yang kami banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Terima kasih Pak sudah menyempatkan hadir di acara pembukaan Rakernas kami ini. Yang saya hormati, pimpinan Lembaga Tinggi Negara, ada Ketua DPD Republik Indonesia yang hadir hari ini, periode sekarang dan juga periode lalu, Bapak Lanyala dan juga Bapak Usman Sabtaodang, lalu ada Bapak Sultan Najamuddin dari DPD, lalu yang saya hormati
Menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju, Bapak Menteri Investasi kita yang juga Dewan Kehormatan BPP HIPMI, Bapak Bahlil Lahadalia, lalu ada Bapak Mensesnek, Bapak Pratikno, terima kasih Pak, Bapak Menteri Ekonomi Menteri Ekonomi Kreatif dan Pariwisata, Bapak Sandiaga Uno, senior kami, lalu Menteri Perindustrian, Bapak Agus Gumiwang, terima kasih Pak. Lalu ada Menteri Perumahan Rakyat dan juga Menteri Pekerjaan Umum, Bapak Basuki Hadi Mulyono. Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Zulkifli Hasan. Lalu ada Bapak Menteri Koperasi, Pak Teten. Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit. Dan juga PJ Gubernur Banten serta jajaran Forkominda. Lalu yang juga tidak lupa adalah pendiri, penggagas dan juga Ketua Umum HIPMI Bapak Abdul Latif. Dan yang paling saya hormati adalah Ketua Umum saya Bapak Akbar Himawan Buhari beserta jajaran dari Badan Pengurus Harian dan juga Badan Pengurus Lengkap BPP HIPMI dan juga seluruh Ketua Umum BPD HIPMI seluruh Indonesia dan juga Ketua Umum BPC seluruh Indonesia yang hadir hari ini. Lalu juga segenap senior yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, salam hormat saya. Izin melaporkan Bapak Presiden terhadap kegiatan Rakernas hari ini. Ini adalah agenda wajib dari organisasi yang kami jalankan di awal kepemimpinan atau kepengurusan satu periode di bawah kepemimpinan Bapak Akbar Himawan Buhari. Hari ini kami akan melaksanakan Rakernas yang dihadiri lebih dari 1.000 orang dari 34 provinsi di Indonesia, Pak Presiden. Kami mengambil tema kolaborasi pengusaha muda mendorong keberlanjutan pembangunan Indonesia maju. Kami berharap dengan output yang kami hasilkan pada Rakernas ini dapat mendukung program Bapak untuk menjadikan Indonesia maju dan juga menuju Indonesia emas di 2045. Dan kami juga akan menitik beratkan kepada beberapa hal Pak Presiden, yaitu pada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan juga pada peningkatan tingkat entrepreneurship di Indonesia yang harus lebih tinggi dan juga berfokus pada peningkatan di luar Pulau Jawa, Bapak Presiden. Sesuai dengan arahan Menteri Investasi bahwa pembangunan itu harus di luar Jawa sentris, Pak Presiden. Jadi kami juga akan melaksanakan itu sebagai agenda di Rakernas ini. Mungkin itu Pak Presiden yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mendukung acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda masih di live event Rapat Kerja Nasional HIPMI ke-18, masih bersama Mas Reza saat ini. Mas Reza, Siap. Kita juga penasaran nih, Mas Reza sebenarnya sudah berapa lama sih bergabung dengan HIPMI? Boleh cerita-cerita sedikit nih Mas Reza di sini? Boleh. Saya masuk 2014, berarti sekitar 9 tahun ya? 9 tahun. Oke, sudah mau 10 tahun nih Mas Reza. Betul. Gimana Mas Reza? Apa saja rasa suka dan dukanya ini sejak bergabung dengan HIPMI? Bisa cerita lagi Mas Reza? Yang pasti luar biasa. Luar biasanya apa? Kita betul-betul masuk ke dalam satu ekosistem. Jadi kita ekosistem yang benar-benar kita ini diasah jadi seorang pengusaha yang tangguh gitu ya. Karena kehidupan pengusaha kan berbeda dengan profesi lainnya ya Mas. Kadang apa yang paling membedakan itu? Yang beda ya. Iya. Yang pasti menjadi pengusaha adalah satu ketidakpastian. Oke, yang pasti adalah ketidakpastian. Betul. Ya? Jadi kadang-kadang kepala kita di bawah, kadang-kadang kepala kita di atas. Oke. Nah, jadi udah segala macam. Nah, ekosistem inilah yang membuat dan mendidik kita menjadi seorang pengusaha yang tangguh. Sebagaimana tagline-nya HIPMI kan, pejuang pengusaha, pengusaha pejuang. Jadi itu yang memang ditanamkan kita oleh senior-senior sehingga kita punya daya juang, daya dobrak gitu ya. Jadi dari segi mental itu sudah ditempa ya? Sangat. Di HIPMI ya? Sangat ditempa. Lalu keuntungan apa lagi Mas Reza yang bisa didapat ketika seseorang bergabung dengan HIPMI? Keuntungan jelas jaringan. Jaringan. Okay.
sebenarnya seperti organisasi lain bahwa berorganisasi itu nambah teman. Nah mungkin yang membedakan adalah kita terbuka koneksi terhadap pengusaha dari skala mikro sampai besar gitu ya. Ya. Dari Aceh sampai Papua. Jadi kita mau kontak siapapun bisa gitu ya, mau yang sudah jadi pejabat atau yang masih belum jadi pejabat, ya, kita terbuka lebar gitu ya. Nah, ke depan ini bagaimana sebenarnya strategi dari HIPMI ya untuk bisa menularkan semangat kewirausahaan begitu kepada masyarakat luas. Seperti apa saja strategi yang akan dilakukan oleh HIPMI? Oke, yang pertama adalah sebagaimana tadi terkait bonus demografi, terkait milenial, Gen Z dan generasi muda, kita mencetak kader dari mulai tingkat BPC, itu sudah dilakukan dari dulu. Yang berikutnya adalah tingkat kampus mahasiswa. Oke. Jadi ada satu badan di dalam HIPMI namanya HIPMI Perguruan Tinggi, HIPMI PT. Jadi ini adalah bagaimana kita masuk ke dalam kampus, menularkan semangat kewirausahaan. Dan mungkin ke depan, jadi kita udah ada rancangan bahwa kita ingin menyelipkan ke dalam kurikulum pendidikan formal dari mulai tingkat pendidikan dasar, pendidikan tinggi. Oke. Jadi kurikulum seperti apa yang sebenarnya harus dimiliki oleh anak-anak muda untuk punya jiwa pengusaha. Jiwa pengusaha gitu. Itu yang akan ditanamkan ya ke depan oleh HIPMI ya. Betul. Nah, Mas Reza kan banyak sekali orang yang juga berpikir ya, aduh jadi pengusaha itu nanti takut rugi, takut takut gagal begitu Mas Reza. Bagaimana nih Mas Reza melihat masyarakat juga yang masih berpikir, aduh jadi pengusaha kayaknya susah nih. Mas Reza gimana Mas Reza melihat ini? Memang mungkin jawabannya memang betul jadi pengusaha itu susah. Jadi sekali lagi ekosistem yang kita bangun itu Mas, ekosistem yang menempa mental kita. Jadi ketika memang kita masuk HIPMI memang yang diasah adalah mental. Karena kalau bicara uang, bicara apa lagi? Ketakutan orang biasanya uang kan ya? Iya, tidak menguntungkan misalnya. Tidak menguntungkan. Itu adalah satu momok yang biasanya ada berkecamuk di kepalanya pengusaha. Cuman bagaimana kita selalu berpikir 1001 cara. Sebetulnya inilah yang harus para pengusaha tanamkan gitu. Bahwa cara-cara selalu ada. Jadi setiap kesulitan ada jalan keluar nih. Selalu ada jalan keluar. Cuman mungkin kadang-kadang kita belum ketemu. Jadi ketemu tembok gitu ya. Apakah temboknya kita bolongin atau kita belok lewat kiri atau lewat kanan atau kita panjat misal atau kita gali tanahnya untuk nembus tembok itu. Itu tugas pengusaha ya. Itu seorang pengusaha betul. Oke, nah Mas Reza ke depan sebenarnya tantangan terberatnya seperti apa sih di dunia kewirausahaan ini? Kalau tantangan terberat ya tentu dari global ya. Kita stabilan ekonomi global yang sulit kita prediksi apa yang akan terjadi, itu satu. Kedua juga pergeseran sentral industri di dunia secara global. Kemudian ketiga juga memang tekanan politik dari luar terhadap pemerintah yang tidak mudah. Tapi sekali lagi kita punya modal besar. Modal besarnya itu adalah demografi tadi, yang atau yang disampaikan Pak Presiden Jokowi itu adalah terkait masyarakat yang punya usaha di skala mikro, kecil, menengah. Ini sebetulnya adalah modal, Mas. Iya. Nah bahkan tadi Pak Presiden mengatakan ya, KUR ini yang diguyur 460 triliun begitu. Ini sangat luar biasa, besar sekali. Nah ini kan kata Pak Presiden juga tadi harus dihabiskan ini, harus 460 triliun. Nah ini bagaimana Mas Reza menyoroti komentar dari Pak Presiden tadi? Ya pastinya adalah menghabiskan ini kan bukan berarti tidak terukur ya Mas. Artinya di sini teman-teman pengusaha muda yang selama ini belum punya bisnis, gimana caranya mereka punya perencanaan yang matang gitu ya bisnis. Kemudian jika mereka sudah punya bisnis, bagaimana skalanya bisa meningkat. Jadi itu yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha gitu. Jadi supaya anggaran yang ada itu memang bisa dioptimalkan kira-kira gitu. Soal mencari jalan keluar tadi itu menjadi tugas penting dari seorang pengusaha. Mental harus ditempa. Itulah kenapa para pengusaha, Anda juga ikut mengajak ya para pengusaha di seluruh Indonesia ini bisa bergabung ke HIPMI. Karena selain tadi juga mentalnya ditempa, tapi juga linknya ini. Untuk mencari link-link itu juga sangat penting ya dalam dunia kewirausahaan ke depan ya Mas Reza. Betul. Jadi dari mulai mereka pun meningkat kapabilitasnya, meningkat skillnya. Jadi ini pun adalah hal yang harus kita ciptakan gitu Mas, kira-kira gitu. Skill dasar sebagai seorang pengusaha itu apa tuh? Apa yang harus dibutuhkan oleh seorang Mas Reza? Kalau bicara skill ya, kita berangkat dari seorang pengusaha tentu adalah kemampuan untuk
nge-grab market gitu ya, nge-grab market kebutuhannya apa, kemudian sampai akhirnya kita ciptakan satu inovasi. Sebagaimana arahan Presiden juga bahwa kita perlu menginovasi satu produk supaya hilirisasi bisa tercapai. Oke. Nah, ketika hilirisasi tercapai, maka apa yang diharapkan peningkatan PDB gitu ya untuk pelaku usaha gitu ya, itu bisa kita capai. Oke. Nah, pertanyaan lagi berikutnya kan, sebetulnya inovasi itu apa? Iya. Nah, berdasarkan definisi dari Innovation Index itu, inovasi baru satu hal penemuan terbaru bisa dikatakan inovasi kalau penemuan bisa dikomersialisasi. Indonesia itu orang-orangnya pinter-pinter semua, Mas. Iya. Membicarakan satu penemuan terbaru banyak cara. Cuman bagaimana sampai akhirnya ini bisa dikatakan satu inovasi, itu adalah ketika penemuan bisa menjadi uang, kan kira-kira gitu. Iya, bisa menguntungkan seperti Bisa itu menguntungkan. ya. Dan juga bermanfaat bagi orang banyak seperti itu ya. Betul sekali. Nah, saya juga penasaran nih, Mas Boleh. Reza, dulu ketika di awal ya memutuskan untuk jadi pengusaha, apa saja faktor-faktor yang menjadi pendorong Mas Reza untuk saya memilih jalur ini sebagai Pilihan hidup. pilihan gitu ya. hidup ya. Ini pilihan hidup saya ini menjadi pengusaha. Dulu seperti apa tuh? Faktor pendorongnya apa saja Mas Reza? Mungkin yang pertama memang ya memang saya lebih nyaman dengan apa yang saya lakukan sesuai dengan keinginan saya, itu pertama. Oke. Yang kedua tentu punya cita-cita, kalau bisnis itu kan kalau berhasil bisa diwariskan. Oke. Kalau belum berhasil ya nggak apa-apa. Tapi ya berbeda dengan mungkin profesi yang lain, tidak bermaksud merendahkan, tapi sedikit banyak kalau kita sudah sampai di puncak kan nggak bisa diwariskan, kan gitu aja. Jadi kalau oke. ditanya yang memotivasi kira-kira itu, Mas. Iya, jadi ini segala sesuatu yang dibuat ya sejak awal oleh Mas Betul. Reza ini bisa diwariskan Betul. ke anak cucu seperti itu ya. Itu yang Betul. menjadi faktor terbesar yang Betul. membuat Mas Reza akhirnya memutuskan menjadi pengusaha seperti itu ya. Betul. Baik, sebelum kita berbincang lagi lebih jauh, Mas Baik. Reza, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Umum BPP HIPMI, Bapak Akbar Himawan Bukhori. Berikut Baik. ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Luar biasa hari ini, saya sangat senang sekali, perasaan saya pasti sama dengan perasaan teman-teman semua bahwa Bapak Presiden hadir di tempat ini menggunakan seragam kebanggaan kita bersama. Yang selalu mengajarkan kami mana bisnis yang benar, mana bisnis tidak benar. Para senior, Pak Jan Farid, Pak Imam Besar, juga seluruh tamu undangan yang berhadir, pendiri, penggagas, dan pencetus HIPMI serta Ketua Umum pertama, Ayahanda Abdul Latif. PJ Gubernur Banten beserta seluruh Forkopimda yang berhadir, para mantan Ketua Umum BPP HIPMI yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu karena terlalu banyak yang hadir hari ini. Selanjutnya para pengurus BPP HIPMI yang hadir lengkap, dan juga Ketua Umum BPD HIPMI se-Indonesia yang saya sayangi dan cintai. Berdiri dulu.
Pak Menteri Investasi, solid barangnya, solid. Para senior, para keluarga besar HIPMI yang saya cintai di seluruh Indonesia yang berhadir, terimalah salam hormat saya. Sebelum saya memulai kata-kata sambutan ini, karena agak grogi, ini baru pertama saya pidato langsung di podiumnya Bapak Presiden. Kemarin waktu pelantikan podiumnya di sana, Pak. Sekarang dikasih kesempatan langsung bisa pidato di podium Pak Presiden. Ini ketua panitia Afi menang banyak, ini tiba-tiba bisa langsung pidato sini. Jangan buru-buru dulu ketua Afi, tenang, pelan-pelan. Munas masih jauh. Provinsi Banten, Kota Santri. Seluruh Indonesia hadir bersilaturahmi. Terima kasih Bapak Presiden Jokowi. Walau sibuk tetap hadir di Rakernas HIPMI. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita semua hari ini diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk sama-sama hadir di tempat yang berbahagia ini dalam rangka Rakernas HIPMI yang pertama periode 2022-2025. Izin kami melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa dalam kegiatan Rakernas ini esensinya adalah membahas seluruh program-program kerja BPP HIPMI yang ada di seluruh bidang-bidang yang korelasinya dengan seluruh kementerian terkait oleh seluruh stakeholder yang ada di pemerintahan. Kami menyusun dan mensinergikan program kerja BPP HIPMI pusat maupun ke daerah. Esensinya kami ingin mensinkronisasi kebijakan pusat ke daerah sehingga implementasi ke depan dalam mengeksekusi dan melaksanakan program ini bisa berjalan dengan baik. Setelah ini kami ingin mengadakan beberapa MOU dengan kementerian, utamanya dengan Kementerian UMKM Bapak Presiden, karena kami menyadari bersama bahwa ekonomi kita tumbuh di 5,03%, didominasi oleh kontribusi UMKM senilai lebih dari 60%. Untuk itu kami meminta kepada Bapak Presiden untuk bisa memperhatikan pejuang-pejuang ekonomi rakyat, UMKM yang ada di seluruh Indonesia, untuk bisa mendapatkan afirmasi ataupun untuk bisa mendapatkan keberpihakan dari pemerintah, karena pada kenyataannya adalah UMKM menjadi backbone atau tulang punggung penyangga ekonomi Indonesia. Dan juga UMKM kita menurut data di HIPMI, Badan Kajian Strategis HIPMI dan juga BPS, UMKM sendiri juga menyerap 97% tenaga kerja yang ada di seluruh Indonesia. Untuk itu kami berharap dengan adanya MOU dan nanti akan dilanjutkan dengan PKS, perjanjian kerjasama antara HIPMI dengan Kementerian UMKM, ini dapat memberikan angin segar bagi pelaku UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Dan kami juga berterima kasih atas kebijakan untuk penghapusan kredit UMKM pasca COVID. Ini terobosan yang sangat luar biasa Bapak Presiden. Ternyata UMKM bukan menjadi tidak diperhatikan, karena beberapa UMKM menyampaikan kepada kami bahwa korporasi-korporasi besar mendapatkan insentif-insentif seperti tax holiday dan sebagainya macamnya, sementara UMKM sebagai backbone atau tulang punggung perekonomian Indonesia ingin mendapatkan privilege ataupun kemudahan-kemudahan dari pemerintah. Untuk itu kami berharap ke depan ini menjadi perhatian kita semua dan kita juga bisa menggelorakan semangat UMKM, kewirausahaan agar mempermudah seluruh kegiatan usaha baik dari sisi perizinan, akses permodalan, akses pasar, agar bisa UMKM kita ini tumbuh berkembang dan yang paling penting lahir dan terciptanya pengusaha-pengusaha baru yang ada di daerah. Karena kita tahu bersama bahwa ekonomi kita hari ini tumbuh di 5,03%,
untuk menuju negara maju harus menjadi 7-8%, dan tingkat pengusaha kita baru di 3,4%. Dan untuk menuju negara maju maka tingkat pengusaha harus naikkan menjadi 10-12%, dan juga pertumbuhan ekonomi kita harus dinaikkan menjadi 8-9%. Untuk itu kami berharap perhatian khusus dari Bapak Presiden agar bisa memperhatikan UMKM kita yang ada di seluruh Indonesia. Selanjutnya kami berterima kasih kepada Bapak Presiden bahwa di era kepemimpinan Bapak Presiden banyak sekali Pak menteri-menteri ini dari alumni HIPMI. Bukan hanya ketua umum saja Pak, tapi ketua bidang juga dari HIPMI. Hari ini kami melihat ada Pak Menteri Investasi, ini luar biasa Pak, dari ketua umum HIPMI nggak ada jeda langsung jadi menteri. Gitu, Pak. Ada Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kalau ini agak nunggu dulu Pak, agak berjuang dulu Pak, baru bisa jadi menteri Pak. Ada Pak Erik, Pak Menteri BUMN tapi nggak hadir nih, padahal nih ada permintaan banyak dari anak-anak daerah ini. Kenapa beliau nggak hadir? Apa beliau tahu ini pidato saya? Ada ya baru-baru ini ada kader dari HIPMI Jaya, ada Bung Dito Aryo Tejo. Kami merasa sangat terhormat diberikan kesempatan kepada kader-kader HIPMI. Tapi Pak, memang kami rasa masih kurang Pak, kalau bisa ditambah lagi Pak. Di bidang BUMN Pak, kami berharap agar ini aspirasi dari teman-teman semua. Tadi malam kami rapat 34 provinsi. Kami berharap mendapatkan sebuah sinergitas antara swasta dan BUMN agar pasar yang ada, agar kegiatan ekonomi yang ada ini tidak saling tumpang tindih Pak antara swasta dan BUMN. Karena kami swasta jumlah yang korporasinya kecil Pak, pengusaha di HIPMI ini 70% rata-rata UMKM, 30% yang korporasi Pak. Jadi kalau kami disaingi oleh BUMN maka kami akan nggak bisa survive atau nggak akan bisa struggle. Maka kami berkesimpulan tadi malam kami kumpul 34 provinsi, ketua umum semua bersepakat perlu adanya sinergitas antara BUMN dan swasta agar bisa membagi porsi pekerjaan dan juga bisa memandang ekonomi kita ini secara luas dan bisa membagi porsi apabila ada sebuah pekerjaan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya kami juga sangat mendukung akan terlaksananya pemindahan ibu kota negara di IKN. Karena ini akan menciptakan kawasan-kawasan ekonomi baru yang bisa membuat teman-teman semua bisa merasakan manfaatnya, dan pembangunan tidak hanya Jawa sentris seperti yang disampaikan Pak Menteri Investasi bahwa pembangunan hari ini 51% sudah ada di luar Jawa. Untuk itu kami rasa ini harus dilanjutkan, makanya kami mengambil tema bahwa kolaborasi pengusaha muda mendorong terlaksananya program Indonesia Maju. Dan selanjutnya Pak, mohon izin, ini permintaan dari teman-teman, Bang Eriknya nggak ada. Wah, ketum senang banget nih. Kami mohon Pak diberikan kemudahan tentang akses permodalan Pak. Karena memang ini sudah sekian lama kami sampaikan bahwa menterinya dari ini, beban saya ini karena menterinya dari HIPMI Pak. Ini soalnya soal Bank Himbara ini kan berkorelasi. Sudah berapa kali kami sampaikan bahwa teman-teman HIPMI di daerah perlu capital agar bisa UMKM ini naik kelas. Kalau bahasa saya menciptakan kelas menengah baru. Tapi kalau bahasa Ketua Dewan Kehormatan jangan, kita menciptakan konglomerasi baru. Karena apa? Karena kalau ambil perkataan Bang Bahlil, Presiden boleh berganti, DPR boleh berganti, tapi konglomeratnya itu-itu aja. Gitu. Jadi kita mengutip bahasa Bang Bahlil, perlu adanya bentuk afirmasi ataupun dorongan dari pemerintah pusat. Dalam hal ini kami mohon kepada Bapak Presiden agar bisa memberikan sebuah afirmasi keberpihakan tentang akses permodalan agar kami bisa bersaing Pak dengan korporasi-korporasi yang ada di seluruh Indonesia. Selanjutnya yang terakhir Pak Menteri Investasi,
Kami laporkan Bapak Presiden, dalam pengelolaan sumber daya alam, memang Pak Menteri Investasi ini sudah melaksanakan mencabut-cabut, Pak. Cuman kita nggak tahu, Pak, dibaginya ini kapan, Pak. Kita dengar ke organisasi lain dibagi, sementara menterinya dari HIPMI gitu ya. Jadi izin Bapak Presiden, kami laporkan, ini aspirasi dari teman-teman semua dari 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia, bahwa HIPMI ingin merasakan dapat mendapatkan manfaat lah dari pembagian sumber daya alam yang tadi itu. Kira-kira itu. Dalam hal pengelolaan sumber daya alam ini, kami anak-anak bangsa yang berkontribusi dengan semangat juang yang dicanangkan oleh founding father kami, pengusaha muda, berjiwa patriot, nasionalis, berdiri di atas kaki sendiri, menjadi tuan rumah di negeri sendiri, ini bisa terwujud apabila ada dukungan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Presiden. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran oleh Bapak Presiden hari ini. Kami mohon arahan dan bimbingannya. Kami juga tadi malam bersepakat seluruh pengusaha muda yang ada di Indonesia bahwa kepemimpinan muda ini kami sudah diajarkan oleh founding father kami, Pak. Di HIPMI ini ketua-ketua umum daerahnya ini antara 20 tahun sampai 30 tahun. Saya menjadi ketua umum BP HIPMI di bawah 35 tahun. Hari ini saya 35 tahun. Maka kami berkesimpulan bahwa dalam politik nasional anak-anak muda ini diberikan ruang juga agar bisa mengisi ruang-ruang tersebut untuk bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak muda menjadi pemimpin nasional. Kira-kira seperti itu. Rakernas dibuka Presiden Jokowi. HIPMI semua hadir di sini. 3 baca pres siap menanti. HIPMI solid tunggu arahan Presiden Jokowi. Terima kasih atas segala kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengusaha, pejuang. Terima kasih Bang Akbar Himawan Bukhori. Kami mohon untuk tetap berada di atas Pemirsa, panggung. kembali lagi di live event Rakernas HIPMI ke-18 masih dari AIS BSD di Nusantara Hall. Dan saat ini kita masih berbincang dengan Mas Resa. Mas Resa, ini juga Mas. ada pertanyaan menarik dari masyarakat umum, Mas Resa. Perlu nggak sih sekolah tinggi-tinggi untuk menjadi seorang pengusaha, Mas Resa? Ini memang sebuah hal yang unik lah, Mas, kalau saya bilang ya. Jadi banyak bilang kalau jadi pengusaha nggak penting sekolah. Banyak pengusaha bilang kalau masyarakat bilang jadi pengusaha mungkin pendidikan nomor sekian gitu ya. Padahal ini hal yang kurang tepat kalau menurut saya. Karena pendidikan itu adalah bekal. Pendidikan itu adalah bekal untuk kita menjalankan usaha. Cuman memang yang terjadi adalah kita bisnisnya apa, padahal dulu jurusannya apa. Oke. Nah, ini jadi Itu yang banyak terjadi ini ya. yang banyak terjadi. Jadi padahal idealnya misalkan saya berbisnis peternakan. Idealnya ini saya mengambil jurusan peternakan. Idealnya kan begitu ya. Iya. Cuman dulu saya kuliahnya apa, ternyata saya bisnis peternakan gitu. Jadi sehingga kita merasa bahwa kuliah nggak penting, padahal nggak begitu. Gitu. Jadi ini adalah hal yang harus kita integrasikan. Dunia pendidikan, kemudian dunia usaha, ini harus kita matchkan gitu. Oke, nah itu menarik, tadi sudah dijawab oleh Mas Resa ya, terkait dengan paradigma yang muncul di tengah-tengah masyarakat terkait perlu nggak sih sekolah tinggi-tinggi untuk jadi pengusaha tadi ya, Mas Resa ya. Oke, nah sebelum kita berbincang lebih jauh lagi, Mas Resa, tadi juga kita sempat menyinggung ya soal sambutan dari Ketua Umum DPP HIPMI, Bapak Akbar Himawan Bukhori, yang kemudian melakukan penandatanganan MOU begitu antara HIPMI dan juga Kementerian Kesehatan terkait dengan pengentasan stunting. Lalu juga penandatanganan MOU pelatihan UMKM untuk disabilitas BPP HIPMI dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Lalu yang ketiga ada penandatanganan MOU BPP HIPMI dengan BNPB terkait penanggulangan bencana. Nah,
targetnya ini seperti apa Mas Reza dari ketiga penandatanganan MOU tersebut? Oke. Intinya sebetulnya Mas, arahnya pada perekonomian. Saya mau ambil contoh yang tadi terkait penanggulangan bencana. Oke. Oke, kita ambil contoh. 3 tahun yang lalu kita mengalami satu bencana. Bencana nasional apa? COVID. Pandemi COVID. Iya. Semua orang teriak. Semua orang menangis. Yang diharapkan siapa? Pengusaha membantu. Pengusaha tidak boleh mem-PHK karyawan. Pengusaha harus memberikan kontribusi. Padahal lagi bisnis, lagi ekonomi lancar aja, pengusaha udah pusing. Iya. Pengusaha yang diharapkan bisa membantu. Tapi ini sekali lagi ketika bencana datang, Iya. pengusaha lah yang harus ada di depan. Nah ini kan menjadi hal yang harus kita pikirkan. Nah, Bagaimana ketika bencana terjadi, Iya. gitu ya. Ketika bencana terjadi, ini kita udah siap semua. oke. Karena ketika terjadi satu bencana di satu wilayah, satu provinsi atau satu kota, itu kita harus sudah menjadi bagian dari solusi itu. Oke. Sehingga kita menjadi yang terdepan. Tentu di sini infrastruktur dan berbagai stimulus juga kita harapkan ada dari pemerintah gitu. Jadi kira-kira sebenarnya itu kalau yang terkait bencana. Oke. Nah, tadi juga soal stunting ya, pengentasan stunting juga menjadi sorotan dari HIPMI begitu. Betul. Ini targetnya seperti apa ke depan, Mas Reza? Oke, yang pertama adalah begini, kita kacamatanya adalah kacamata kesejahteraan. Indonesia kita punya harapan besar. Tadi sebagai negara maju, masyarakatnya sejahtera. Kita mungkin omong kosong ketika bicara kita pengen kaya, tapi kita nggak sehat. Jadi salah satu hal yang menjadi concern adalah kesehatan di masyarakat juga untuk mewujudkan kesejahteraan. Nah, berdasarkan rasio, ini angka stunting lumayan masih tinggi, sehingga memang ada instruksi khusus dari Pak Presiden bahwa stunting harus kita bisa tekan. Jadi ini adalah hal yang diharapkan oleh pemerintah, tidak hanya pemerintah. Oke. Nah, pertanyaannya siapa elemen masyarakat kemudian yang mencoba memikirkan. Nah, di sini HIPMI memberanikan diri untuk ber-MOU, untuk komit untuk hal tersebut gitu. Terakhir singkat saja, Mas Reza, harapannya setelah Rakernas ke-18 HIPMI ini seperti apa? Kita menjadi wadah pengusaha muda yang harapannya bisa bersama-sama dengan pemerintah sebagai mitra strategis tentunya dalam aspek perekonomian yang untuk membangun anak muda sebagai garda terdepan di sektor UMKM dan menuju Indonesia Maju 2045. Mungkin itu ending dari saya. Terima kasih Mas Reza. Baik, terima kasih Mas Reza Yoga Suara sudah bergabung bersama kami di live event Rakernas HIPMI ke-18. Pemirsa, tentunya semoga keberadaan HIPMI akan selalu memiliki andil besar dalam menggoreskan masa depan Indonesia yang selalu menjunjung tinggi semangat untuk memberikan kontribusi nyata dalam menangani tantangan bangsa yang semakin kompleks. Dan pemirsa, itulah tadi live event Rakernas HIPMI ke-18. Saya Valentinus Reza mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Thank you. Sukses selalu. Mas Reza.